Kok skor di Animelist ngaco sih? Ini website resmi apa bukan nih? Ya, itulah kira-kira komentar yang sering kutemui tentang orang-orang yang beranggapan kalau My Animalist itu bukan situs yang resmi. Jadi, hari ini kita akan ngebahas apakah website My Animalist itu adalah website yang resmi atau bukan. Halo Indogamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas tentang sebuah situs sekaligus sebuah media atau perusahaan yang mungkin akrab di telinga kalian saat kalian memutuskan untuk mulai menonton anime. My Animalist ini sebenarnya situs apa sih? Perannya di dunia peranimean itu apa? Dan apakah My Animalist itu resmi? Sebelum kesana, aku mau cerita dulu tentang asal mula dari My Animalist. My Animalist ini adalah situs yang dibuat pada tahun 2004 oleh Gareth Geisler. Website ini pada awal berdirinya memiliki nama Animalist dan akhirnya diubah pada tahun 2007 dan menjadi nama yang seperti yang kita sekarang kenal, My Animalist. Tujuan dari pendiri My Animalist untuk membuat situs ini adalah untuk membagikan anime apa aja yang sudah ditonton dan memberikan skor ke anime tersebut untuk rekomendasi ke komunitas. Dan sampai saat ini, My Animalist ini adalah sebuah website yang spesifik digunakan untuk kita, para penonton anime, untuk melacak dan menilai anime yang tayang setiap tahunnya. Di sana kita bisa diskusi, bisa nulis review, dan juga memberikan skor untuk anime dan manga. Gampangnya, My Animalist ini adalah situs database anime dan manga. Awalnya situs ini memang dibuat orang-orang iseng yang pengen bikin forum di internet, dan sampai akhirnya My Animalist dibeli oleh media yang bernama DNA pada tahun 2015. Meskipun tampilannya sederhana, tapi My Animalist ini bukan situs yang kaleng-kaleng, Pak. Pada tahun 2015, pengunjung situs itu bisa mencapai 120 juta tiap bulannya. Itulah kenapa ada perusahaan yang tertarik untuk membeli My Animalist. Salah satu tujuan dibelinya My Animalist adalah untuk memasarkan anime dan manga. Jadi, gampangnya My Animalist ini bisa jadi marketplace. Kalian bisa juga membeli DVD atau BD atau manga dari tempat ini. Dan nanti kalian bakal diarahkan ke situs lain seperti Amazon, CD Japan, dan Right Stuff. Tujuannya adalah biar kalian bisa mensupport langsung animenya dengan cara beli barang-barangnya yang ori. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah My Animalist itu situs resmi? Ya, itu semua tergantung dari maksud pertanyaannya. Maksudmu dari resmi itu apa? Resmi dengan maksud apakah semua penilaian anime yang ada di dalamnya itu benar? Ya nggak gitu konsepnya. Kalau pertanyaannya lebih ke resmi dalam artian media terpercaya apa enggak, itu baru bisa kau jabarkan. Iya, situs ini terpercaya, tapi bukan milik dari studio atau bukan juga milik dari komite produksi. My Animalist ini adalah website resmi yang dimiliki oleh perusahaan DNA. Dan sekarang pada tahun 2021 sudah ada investornya, dan investornya antara lain Shueisha, Kodansha, dan Shogakukan. Ya, mereka itu 3 perusahaan gede. Dan untuk apa mereka investasi ke situs yang tidak resmi? Kalau kalian mau tahu seberapa besar investasinya 3 perusahaan besar tadi ke My Animalist, investasinya itu sebesar 157 miliar rupiah. Jadi, kalau ditanya apakah My Animalist ini situs resmi, jelas jawabannya iya. Tapi bukan berarti karena ini situs resmi membuat situs ini jadi terlepas dari masalah. Salah satu masalah yang ada di My Animalist ini adalah masalah rating atau skor. Salah satunya, para wibu Indonesia atau penonton anime di Indonesia pada bilang kalau Full Metal Alchemist bisa ada di peringkat 1 itu karena spam skor 10 dari fandomnya yang cancer. Dan ya, banyak lagi lah tuduhan-tuduhan yang lain. Dan juga masalah rating ini muncul dari anime tahun 2020, yaitu anime Interspecies Reviewer atau Isuzoku Reviewer, yang pada waktu itu sempat menduduki peringkat 2 di My Animalist. Ya, mereka bisa ada di peringkat 2 karena ada orang yang nge-spam dan nge-meme untuk memberikan rating 10 di anime ini. Dan itu adalah bentuk protes mereka ke Funimation yang menarik anime ini dari penayangannya di platform mereka. Jelas banget masalah rating ini sangat bermasalah, dan akhirnya mereka mencoba memperbaiki sistem dari rating situs ini. Rumus yang saat ini dipakai untuk sistem rating itu adalah V dibagi V ditambah M dikali S, terus ditambah M dibagi V ditambah M terus dikali C. Buat kalian para wibu pemalas, kalian silahkan skip bagian ini karena kita akan masuk mode big brain sebentar. Ya, nggak big brain banget sih, cuma menjabarkan sedikit rumus doang, masa nggak bisa? Akan kujelaskan satu-satu. V di sini maksudnya adalah jumlah orang yang memberikan rating. M itu jumlah minimum pengguna yang memberikan skor yang diperlukan untuk rating. C itu rata-rata dari skor keseluruhan database anime atau manga. Terus S rata-rata skor untuk anime atau manga. M di sini kuasumsikan kalau misalnya
misalnya yang ngasih skor cuma 10 orang, maka itu nggak akan dihitung. Ya, correct me if I'm wrong. Untuk V di sini dikasih catatan, pengguna yang tidak menyelesaikan 1/5 dari seriesnya tidak akan dihitung dalam rating. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang nge-spam rating tadi. Dah, cuma gitu doang hitung-hitungannya. Cukup sederhana kalau dipikir-pikir. Gimana? Otak kalian sudah mulai berasap kah? Atau belum? Ngakunya doang nonton Dr. Stone, tapi rumus segitu doang sudah puyeng. Gimana kalian ngerjakan kalkulus? Ayolah kalian para wibu Dr. Stone dan saintis lainnya. Masa gitu aja pusing? Jadi, untuk sekarang, menaikkan rating di MyAnimeList sudah nggak semudah itu. Karena ada perubahan dari algoritma atau rumusnya. Sekarang, akun baru yang dibuat cuma untuk nge-spam, bisa jadi skornya nggak dihitung. Coba kasih pendapat kalian. Apakah Fullmetal Alchemist itu bisa ada di peringkat 1 karena spam dari fanbase yang cancer? Atau emang karena orang lebih banyak nonton itu anime dan memberikan skor bagus buat anime itu? Kalau dilihat, member yang ngasih rating ke anime itu, ke Fullmetal Alchemist, itu ada 2,5 juta orang, bahkan lebih. Jadi, kayaknya aku nggak merasa terlalu aneh kalau misalnya Fullmetal Alchemist bisa ada di peringkat atas. Dan aku nggak yakin juga MyAnimeList akan membiarkan sistem ratingnya kacau lagi setelah kejadian Isuzoku Reviewers. Jadi itu kalian silahkan diskusikan lagi sendiri di kolom komentar di bawah. Aku cuma menyimak, nanti kalau beruntung bakal ku jawab. Terus apakah masalahnya cuma itu? Sayang sekali tidak. Pada tahun 2018, server MyAnimeList ini down dan akun dari beberapa usernya nggak bisa login. Masalah keamanan di tahun 2018 ini sebenarnya kayaknya udah diatasin juga. Jadi nggak terlalu masalah dan menurutku nggak bikin aku terlalu peduli atau takut juga. Jadi kesimpulannya, MyAnimeList ini adalah situs resmi yang bekerja sebagai media, forum, dan marketplace yang spesifik untuk anime atau manga. Untuk rating sendiri, menurutku nggak resmi karena yang memberikan rating di sini adalah user-user atau pengguna sosial media itu, bukan institusi atau kurator atau reviewer yang kredibel. Wibu yang nggak paham bedanya overrated dan hype pun bisa ngasih skor asal-asalan untuk situs itu. Menurutku sendiri kayaknya rating nggak bakal ada yang resmi juga di mata kalian. Jadi kalau kalian orang-orang norak yang panik lihat kok anime kesukaan yang gue banget, yang psikopat, antisosial dan gak bergaul, gak masuk top 50, kalau kalian ketemu kayak gitu nggak usah panik. Itu emang selera dari mayoritas user di sana. Bisa jadi selera Anda yang jelek juga. Dan selanjutnya, apakah mayoritas bisa salah? Ya, jelas bisa salah mayoritas mah. Jadi, kalau berdebat menggunakan sumber MyAnimeList, kau membawa selera mayoritas, bukan masalah beneran bagus atau enggaknya. Dan ya, video ini nggak disponsori sama MyAnimeList, tapi halo MyAnimeList, nomor telepon manajerku ada di deskripsi di bawah. Aku cinta MyAnimeList. Ya udahlah ya, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Komentar lagi di bawah apalagi yang perlu ku bahas tentang anime kayak tentang apapun, kasih tahu aja di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe Clean Sound Studio dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya karena biar kalau kami upload video ada muncul notifikasi di HP kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow atau subscribe itu Clean Sound Live karena kadang-kadang aku live di sana. Biasanya aku live setiap hari Minggu jam 8 malam WIB. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku @admin_yami kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat. Jadi itu aja dulu. Stay clean and sound. Jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi, bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan, ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru. Ada juga masker Wibu Lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu Lokalmu sekarang.